Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Egy Rose Subiakto di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Oke, kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai macam-macam layout ya. Oke, untuk praktikum kali ini, jadi pendahuluan pada praktikum kali ini Anda akan mempelajari teori ya, tadi teorinya sudah dipelajari. Ini mengenai beberapa layout populer pada pengembangan aplikasi Android ya. Pengetahuan yang harus Anda miliki yang pertama adalah Anda harus bisa dulu membuat project Android. Saya kira sudah bisa semua. Kemudian ada activity lifecycle ya, sudah di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada fragment lifecycle, ini juga sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian apa yang akan Anda pelajari atau Anda lakukan pada pertemuan kali ini? Praktikum kita kali ini adalah membuat macam-macam layout ya. Ada linear, relatif, kemudian table layout, kemudian ada frame, dan ada constraint layout. Oke. Sebelum kita ke praktikum, kita mulai. Silakan boleh persiapan dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke, kita kembali lagi. Oke, untuk praktikum kali ini mengenai layout, kita buka dulu Android Studio-nya ya, seperti biasa. Kita buka sambil menunggu. Silahkan bisa diikuti dengan pelan-pelan saja ya. Ya, ini masih menunggu proses membuka Android Studio. Oke, jadi untuk praktik yang pertama ini kita akan mencoba ya, kita akan mencoba 5 macam atau 5 jenis layout. Ya, ini masih membuka project yang sebelumnya ya, mengenai fragment. Oke, nanti kita bisa membuat project baru ya. Jadi nanti diusahakan kita buat 5 buah project ya, biar tahu bedanya untuk macam-macam layoutnya. Oke, ini sambil menunggu. Oke, ini kita buat project baru saja ya. Kita ke file, kemudian new project. Nah, seperti biasa pilih empty activity, kemudian kita next. Nah, untuk nama projectnya, kita praktik yang pertama adalah linear layout dulu. Kita beri nama linear layout. Kemudian seperti biasa diberi underscore, kemudian 5 digit name terakhir ya. 5 digit name terakhir silahkan dituliskan. Kemudian package name-nya, kalau defaultnya di sini example, kalian bisa ganti dengan nama institusi, bisa Udinus ataupun package yang lain ya. Ini bebas namanya. Kemudian save location, ini lokasi penyimpanan. Untuk bahasa pemrogramannya kita pakai Java. Minimum SDK-nya kita pakai API 19 atau KitKat 4.4 ya. Kalau sudah sesuai, ya ini ingat ya,
5 digit NIM terakhir. Oke, kita finish. Ya, sambil menunggu membuat project baru. Jadi kita akan buat yang pertama adalah ini ya, linear layout. Oke. Nah, ini kalau masih proses seperti ini ditunggu dulu ya. Jangan buru-buru, ditunggu sampai jam pasirnya ini berubah menjadi warna biru untuk main activity-nya. Oke, sambil menunggu kita bisa close project yang lama, yang sebelumnya ini kita close saja. Nah, ini sambil nunggu proses membuild Gradle-nya ya. Oke, kita tunggu di sini beberapa menit. Nah, ini sudah bisa dilakukan editing ya. Karena kita bicara mengenai layout, maka kita fokus di XML-nya ya. Nah, untuk defaultnya ini menggunakan constraint ya. Nah, kita bisa ubah di ini di desain. Kita pakai desain dulu. Kita ubah dulu untuk jenis layoutnya ya. Kita karena praktek mengenai linear, maka kita ubah di sini constraint layout. Kemudian convert view, pilih ya convert view, lalu pilih yang linear layout. Kemudian kita apply. Nah, sudah berubah ya menjadi linear layout. Kita bisa cek di sini di code-nya. Nah, ini sudah berubah menjadi linear layout. Oke, untuk praktek kali ini kita akan menambahkan beberapa atribut di sini. Kita tambahkan paddingnya ya, padding left. Ini 16 saja cukup, 16 dp ya. Density pixelnya. Kemudian padding untuk right-nya ini juga 16 saja ya. Kita seperti membuat margin ya di sini. Kemudian untuk orientation-nya kita bisa pakai vertikal ya. Orientation ya, vertikal. Ini contoh saja. Kemudian untuk text view-nya ini kita hapus saja ya. Untuk hello world-nya kita hapus. Kita akan coba membuat edit text di sini. Kita isi dengan match parent. Kemudian head-nya wrap content. Lalu hint-nya to misalkan. Kemudian kita tutup. Selanjutnya buat juga edit text. Kita buat match parent, kemudian wrap content. Ini head-nya kita buat subject ya, seperti mau membuat email. Kemudian ada edit text lagi, kita buat match parent. Head-nya ini aja 0 dp. Kemudian weight-nya kita buat 1. Lalu gravity kita buat top.
kemudian hintnya message ya di sini. Kemudian kita buat satu button untuk send ya. Nanti width-nya kita buat 100 dp density pixel, kemudian height-nya kita buat wrap content, lalu layout gravity-nya kita buat kanan right, lalu untuk teksnya ini ada send. Nah, kemudian tutup ya. Nah, sudah. Ini untuk contohnya, kita bisa lihat di desain di sini. Nah, ini ya seperti ini. Coba kita running ya. Aplikasinya seperti apa tampilannya. Oke, ini untuk yang linear layout kita akan coba buka. Nah, di sini kita coba lihat hasilnya ya. Ini yang linear layout. Orientationnya kita buat vertikal ya. Vertikal ini berarti mendatar. Seperti itu ya. Oke, ini masih yang kemarin. Kita masih menunggu. Ini masih proses running. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini untuk layout yang linear. Linear layout ya. Oke, begitu. Ini send. Ini layout yang linear. Oke, sudah jelas ya. Ini kodenya. Dia ada teks, to, subject, message, sama button gitu. Jadi tolong diikuti pelan-pelan saja, jangan sampai kurang tanda titik koma atau tanda kurung tutup ya. Di sini diperhatikan. Oke, ini untuk yang linear layout. Sekarang kita ke yang kedua ya, linear layout hasilnya seperti ini. Ada 3 isian, kemudian ada send. Sekarang kita coba yang relative layout ya. Kita buat project baru saja, new project, empty activity, kemudian next. Kita beri nama relative layout underscore name 5 digit terakhir ya. Ini sudah ada nama, kemudian package name-nya, kemudian save location-nya. Usahakan save location-nya masih sama, kita buat di PPB latihan atau apapun ya, namanya penyimpanannya di satu folder yang sama ya kalau bisa ya. Jadi ketika mencari ini gampang. Bahasanya Java, kemudian ininya Android-nya KitKat. Oke, kita coba finish. Ini sambil menunggu. Nah, ini. Oke, menunggu. Kemudian yang linear tadi kita close saja. Oh, masih running. Terminate saja boleh. Ini kemudian nah ini kita yang kedua ini ada relative layout ya. Seperti biasa karena layout ini fokusnya di desain, jadi kita buka yang activity main.xml saja. Nah, untuk yang relative layout ini bisa kita ubah di sini desain ya. Desain, kemudian klik kanan. Sini ada convert view. Cari yang relative
layout. Kemudian kita apply. Nah, kalau sudah ini akan berubah, kita cek lagi di code-nya. Nah, ini sudah berubah menjadi relative layout. Oke. Sekarang kita akan coba ya untuk seperti apa relative layout. Jadi kita seperti biasa tambahkan padding left-nya 16 saja. 16 density pixel, kemudian ada padding right-nya. Kita buat 16 density pixel juga. Nah, selanjutnya ini text view untuk hello world-nya kita hapus saja. Kita akan buat seperti tadi, edit text. Ini match parent. Kemudian kita buat wrap content saja. Kita kasih ID ya di sini, ID, kemudian add ID namanya name ya untuk membedakan. Kemudian kita kasih hintnya di sini reminder dan tutup. Lalu ada juga kita akan buat jenis spinner ya. Spinner di sini untuk width-nya kita buat 0 density pixel. Kemudian height-nya kita buat wrap content. Kita buat di sini untuk dates-nya ya, ID-nya plus ID, kemudian dates. Oke, setelah height kita tambahkan below layout below, kemudian jadi tata letaknya di bawah name ya. Dates ini di bawah nama. Layout below berarti posisinya nanti akan berada di bawah ID name, ada di bawah reminder ya berarti. Kemudian ada align parent left, kita tambahkan, kita isi true. Kemudian to left of ID times, nanti ini ada di samping dari times ya. Android layout to left of. Nah, karena timesnya belum ada, ini ada tanda merah ya, error. Oke, kita tambahkan di sini untuk spinner, untuk timesnya kita isi 96 density pixel, kemudian layout height-nya wrap content, kemudian layout below-nya ini ada di bawah name juga. Kemudian kita tambahkan ID-nya. ID-nya times. Nah, hilang ya errornya karena sudah ada. Kemudian di bawah name kita isi align parent right, di sini saya isi true. Kemudian kita tutup ya. Selanjutnya kita kasih button di sini. Button isi 96 dp, kemudian diisi wrap content, kemudian layoutnya di bawah ini, di bawah times ya, kita taruh di bawah times, kemudian align-nya kita taruh di kanan, right, true ya. Kemudian teksnya kita isi teks dan oke, kemudian ditutup.
Oke, sudah selesai ya. Jadi ada spinner seperti apa, kita cek di sini. Oke, sekarang kita coba run ya, run aplikasinya. Kita masih coba menunggu ya. Menunggu running aplikasinya. Nah, ini ya reminder, kemudian di sini ada date-nya tadi. Nah, ini masih loading ya. Kadang ngehang juga, jadi harus sabar ya. Tes. Kemudian ini pilih. Tadi spinnernya. Oke, ini muncul tanggal seharusnya di sini. Spinner ya. Kemudian dan. Nah, ini kenapa nggak jalan ya? Karena tidak ada fungsi di Java ya. Jadi kita hanya fokus di tampilannya dulu ya, di layoutnya. Nanti untuk fungsinya bisa ditambahkan sendiri ya. Ini harusnya muncul tanggal ya. Oke, itu yang kedua ya. Mungkin boleh dicoba dulu ya. Dua ada tadi yang pertama ada linear layout dan yang kedua ada relative layout. Oke, boleh dicoba dulu sambil istirahat, relax. Kita kembali sesaat lagi ya. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita akan mencoba praktikum untuk layout yang ketiga. Kita akan membuat table layout ya. Kita buat project baru, new project, empty activity, kemudian next. Kita buat namanya table layout underscore 5 digit name ya. Oke, seperti biasa nama package-nya, kemudian save location-nya, bahasa pemrogramannya Java, kemudian minimum SDK-nya API 19. Oke, setelah itu kita finish. Ya. Oke, yang tadi yang sebelumnya yang relative layout kita close. Oke, kita terminate saja. Nah, kembali. Oke. Nah, kita ke XML-nya ya, karena tadi bicara mengenai table di sini. Selain merubah lewat tadi convert, kita bisa juga edit di sini. Karena ini table, kita buat saja di sini table layout ya. Table layout. Nah, yang ini table layout. Kemudian kita tambahkan di sini kolomnya, stretch kolomnya 1 ya. Sudah, kemudian hello world-nya kita hapus. Ya, jadi untuk table layout ini banyak ya nanti isiannya, karena berupa tabel, jadi ada table row ya, nanti kita coba buat table row-nya. T-nya besar ya, table row, kemudian background-nya kita tambahkan
Android backgroundnya misalkan seperti biasa kalau mau menambahkan warna di sini ya di res, kemudian ada value, kemudian colors. Nah, ini bisa menambahkan warna di sini. Atau kalau kalian hafal dengan kode ini, kode warna ini ya, hexadecimal code-nya ya kalau hafal ya tidak masalah gitu ya. Oke, kita kembali ke activity. Misal di sini saya pakai %22FF. Ini kemudian tutup. Nah, ini table row. Kemudian kita buat di sini text view. Text view. T-nya besar ya. Text view. Android hanya kecil, kemudian layout kolom ini kasih 1, kemudian teks kita akan mencoba membuat seperti menu di Microsoft Word ya, ada open, ada save, dan sebagainya. Oke, kita coba teksnya open, kemudian paddingnya kita tambahkan 3 dp ya, dp. Nah, sudah, kemudian kita kasih text view lagi, teksnya ini apa namanya, shortcut ya, CTRL-O kita tambahkan, kemudian gravity-nya kita tambahkan right, kemudian padding-nya 3 dp. Oke, ini 1 table row ya, baru 1. Tambahin lagi yang kedua, kasih table row. Ya, kemudian di sini background ya, kita kasih background warna untuk ini warnanya masih sama lah dengan atas 22FF. Yang tutup, jangan lupa. Sini kemudian kita tambahkan text view. Layout kolom 1 ya. Kemudian teksnya kita isi dengan misal save ya. Kemudian paddingnya kita isi 3 dp. Nah, satu lagi kita buat untuk shortcutnya. Misal ada shortcutnya, di sini ada layout, teksnya. Misalkan CTRL strip S, ini shortcut untuk save ya. Kemudian gravity-nya kita tambah, bukan yang ini, yang gravity ya. Gravity-nya right juga. Kemudian padding-nya kita coba 3 dp. Ini sudah 2 table row. Kemudian kita buat lagi yang lain ya, table row untuk backgroundnya dulu. Backgroundnya masih sama, tang 22FF. Sini kemudian tutup. Ini kita buka text view ya, text view, kemudian ada kolom, layout kolomnya seperti biasa 1. Kemudian kita buat untuk yang save as ya, teksnya save as.
Lalu paddingnya kita buat 3 DIP di sini. Tutup. Nah, kemudian buat lagi untuk namanya untuk shortcutnya ya. Text view, kemudian di sini text. Provide textnya untuk Ctrl Shift S ya, untuk Shift S ini ya. Oke, kemudian gravity-nya right. Kemudian untuk paddingnya 3 DIP. Tutup. Kemudian kita coba buat view. Nah, untuk ini layout height-nya 2 DIP, kemudian background-nya 90 90. Nah, ini. Lalu kita buat teks X ya. Coba table row. Kita buat table row lagi. Sini backgroundnya ya harus hati-hati dengan huruf besar kecil ya di sini. Ini bintang FFFF00. Kemudian kita isi text view. Di sini teksnya kita isi Android teksnya dengan X. Lalu paddingnya kita buat 3 DIP. Kemudian buat text view lagi. T-nya besar, text view. Kemudian teksnya di sini kita isi import misalnya. Lalu paddingnya isi 3 DIP. Kemudian tutup dengan bukan table. Ya. Oke, sebentar. Ini tutup dulu. Ini ada tutupnya tadi. Table row-nya harusnya di bawah sini. Table row ya, menutup table row yang ini. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk export. Table row di sini, kemudian background-nya kita isi dengan FFFF00. Tutup. Kemudian kita buat text view. Kemudian teksnya misal X juga. Lalu paddingnya 3 DIP. Tutup ya. Kemudian text view lagi. Teksnya export ya. Titik. Kemudian padding kita isi 3 DIP lagi. Kemudian tutup. Satu lagi kita buat text view. Teksnya ini untuk apa namanya, untuk export ya, shortcut ya. Yang atas juga boleh, yang tadi import juga mau, kalau mau ditambahkan
shortcutnya boleh ya, Ctrl I ya. Kemudian Android paddingnya 3 DIP. Oke, satu lagi kita tambah view, height-nya 2 DIP, kemudian background-nya tentang FF 9090 yang ditutup. Kita buat untuk width ya, berau, background, kemudian F, kemudian kita buat text view, kolomnya kolom, layout kolom, kita cari layout, sebentar, ini belum ditutup ya, hati-hati. Text view, kemudian layout kolomnya kita isi 1, kemudian teksnya width, lalu paddingnya kita isi 3 DIP. Oke, tutup ya, sudah. Nah, kita akan coba lihat di desainnya. Nah, seperti ini ya, seperti menu di di Word ya. Kita akan coba running untuk hasilnya. Ini tampilan untuk yang tabel ya. Oke, coba diperhatikan. Bisa kita lihat di sini untuk hasilnya. Nah, nanti akan muncul di sini. Oke, sambil menunggu proses running, build-nya seperti apa. Nah, oke, setelah ini nanti kita akan coba buat yang frame layout ya. Oke, ini masih coba membuka atau merunning ya. Gradle build running ya, sabar ditunggu. Nah, ini tampilannya. Sebentar, belum muncul. Nah, ini dia. Nah, ini ya yang sudah kita buat tadi ya. Open, save as, import, export, quit. Nah, seperti ini ya tampilannya. Jadi ini untuk yang table layout. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sebelum lanjut. Boleh. Ini lumayan panjang untuk yang table ya. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas frame. Mungkin bisa kita kembali sesaat lagi. Oke, kembali lagi setelah tadi membuat table layout, kita selanjutnya akan mencoba praktikum dengan frame layout ya. Kita coba buat project baru, new project, kemudian empty activity, next, kemudian kita tambahkan misalkan namanya frame layout, kemudian jangan lupa menambahkan 5 digit NIM terakhir Anda,
Lalu package name-nya sudah sama, ini sudah otomatis Java dan lain sebagainya. Kita finish ya kalau sudah. Nah, ini kita buat yang frame layout ya. Ya, untuk frame ini tidak terlalu banyak ya. Untuk contohnya ya ini hanya masih membuka. Oke, untuk yang table layoutnya kita close dulu ya. Kita close, kemudian kita buka yang ini, yang frame layout ya. Seperti biasa untuk layout kita buka di XML-nya saja. Nah, kita bisa ubah di sini atau bisa ubah di yang tadi ya, pakai frame layout, atau bisa langsung ubah di code-nya seperti tadi yang table layout. Ini kalau sudah muncul, di sini ada frame layout. Kemudian kita bisa tambahkan, misal kita mau menambah background dari frame-nya ya. Kita tambahkan background-nya dengan kode hexadesimal, misalkan ini ya. Kemudian text view-nya seperti biasa kita hapus. Kita ganti dengan image view. Nah, ininya kita ganti. Kemudian ini juga ganti. Gravity layout-nya di tengah. Ya, kemudian background-nya pakai color primary saja ya. Jadi seperti biasa, kalau mau ubah itu kita bisa ubah di rest-nya ya. Kemudian ini ya, kalau mau ubah warna di sini ya, untuk menambahkan library warna di colors ini ya. Kemudian kita tambahkan untuk button ininya 300 pixel. Kemudian sini ya 100 pixel lebarnya. Kemudian gravity layout-nya kita isi center juga. Kemudian teksnya kita isi misal dengan tombol. Lalu background-nya color accent saja ya. Color accent, kemudian text color-nya misal ini FFF, lalu text size-nya kita isi 20 sp. Nah, sudah. Ini contoh saja. Kita buka desainnya. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba running hasilnya seperti apa biar lebih jelas. Kita coba lihat di sini hasilnya biar lebih jelas ya. Ini untuk frame layout, jadi menambahkan sebuah frame di dalam layout yang kita buat tadi. Oke, ini masih proses running. Ditunggu. Gradle build running. Nah, ini. Nah, kalau sudah berhasil nanti muncul seperti ini ya. Ini untuk yang frame layout. Jadi seperti ini ya tampilan untuk frame layout. Nanti bisa kalian ubah ya. Nah, ini kenapa nggak bisa ditekan ya, karena belum ada fungsi yang kita buat di Java-nya. Ini hanya tampilan saja. Oke, selanjutnya ini disimpan. Kemudian kita akan buat salah satu layout lagi. Yang terakhir ada constraint layout ya. Kita buat new project saja biar lebih tahu bedanya. Kemudian di next, ini name-nya constraint layout. Kemudian underscore name
5 digit terakhir seperti biasa, kemudian kita finish. Nah, ini sudah terbuka. Yang sebelumnya yang frame layout kita close saja. Ya, kita close tidak apa-apa. Penting sudah disimpan ya tadi. Nah, untuk yang ini constraint layout ini sudah Android constraint layout ya. Di sini udah otomatis, jadi kita nggak perlu ubah layoutnya. Ini sudah otomatis. Kita tinggal tambahkan, misalkan ini text view ya. Untuk atasnya kita tambahkan atribut margin, misalkan untuk marginnya kita tambah 20 dp, kemudian ya sudah ini aja. Kemudian text view-nya ini biar nggak bingung ya boleh dihapus dulu atau biarkan kita edit saja ya. Kita tambahkan ID-nya plus ID, kemudian text view, misalkan ID-nya text view. Oke, sebentar. Ada not responding ya. Text view, kemudian width-nya wrap content, height-nya juga wrap content, kemudian kita tambahkan margin start. Margin startnya 8 dp, kemudian margin left-nya tadi ya kita tambahkan 8 dp juga, kemudian margin top-nya 8 dp sama margin end-nya 8 dp. Kemudian untuk right, margin right juga 8 dp. Kemudian tambahkan juga untuk bottom, margin bottomnya sama 8 dp. Kemudian teksnya kita ganti ya, teks hello world-nya kita ganti contoh penggunaan constraint layout. Nah ini ya. Kemudian text size-nya kita perbesar misal 30 dp, SP aja lah. Kemudian bottom of-nya parent semua ya sudah. Kemudian kita tambahkan satu button. Sini ya buttonnya, width-nya wrap content, kemudian height-nya juga wrap content. Sini ID-nya ID button. Kemudian seperti biasa margin startnya 8 dp, kemudian margin left-nya kita tambahkan juga 8 dp, lalu margin top ya, margin topnya 8 dp, margin end 8 dp, kemudian margin right-nya 8 dp, margin bottom-nya 8 dp, kemudian kita kasih teksnya ini adalah tombol. Oke, sudah. Kemudian posisinya kita tambahkan constraint bottom to bottom of ini parent, kemudian constraint end to end ya.
constraint end to end of, ini juga parent. Kemudian start, constraint start to start ya, ini juga parent. Lalu kita constraint top to bottom, top to bottom of kita isi dengan ID text view. Oke, kemudian tutup. Ya, sudah selesai. Kita pastikan tidak ada tanda merah ya atau error. Nah, kemudian kita buka desain di sini. Nah, ini seperti ini. Kita coba run. Kita running. Nah, sambil menunggu ya. Silakan bisa minum dulu. Nah, ini setelah hasil di running, nah seperti ini. Ini adalah contoh yang constraint layout ya. Oke, itu yang constraint layout. Jadi kita sudah mencoba 5 macam layout. Oke, silakan boleh minum dulu untuk selanjutnya. Jika masih ada error, silakan bisa dicoba lagi ya. Oke, kita sudah melakukan praktikum untuk 5 macam layout di Android ya. Selanjutnya silakan kalian tadi ikuti dan kerjakan praktikum 5 layout tadi. Kemudian nanti hasilnya dikumpulkan di Kulino. Untuk penamaan nanti silakan ikuti tutorial yang ada di video tadi ya. Oke, jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.